Karena saya niatnya bukan mau membunuh istri. Di samping saya bahagia, dia pun harus bahagia, bisa saling melengkapi kekuatan. Sampai sekarang itu udah berapa puluh kali, Pak? Kalau menikah saya udah 87 kali. 87. Kalau ada YouTuber yang bilang saya 100 kali, itu bohong. Yang terbanyak itu nikah agama, nikah siri kalau kata orang kota. Kalau udah nggak puas sama yang ini, udah disakitin, apalagi dikebugin, dimarahin, udah ceraiin aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini saya sedang berada di pesawahan. Dan pesawahan ini lokasinya berada di Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Dan di sini saya akan menuju ke rumah yang ada di pinggiran sawah ini. Kebetulan rumah tersebut adalah rumah seorang kakek-kakek yang sudah menikah hampir 90 kali. Kawinnya itu 90 kali ya teman-teman. Dan rumahnya itu biasanya dulu itu ada di tengah sawah. Namun sekarang rumahnya sudah pindah berada di agak pinggiran perkampungan ya. Sudah tidak ada di tengah sawah lagi. Dan beliau adalah Bapak Kaan, seorang kakek-kakek yang dulu ya itu sering menikah, sering kawin. Jadi sampai sekarang informasinya sudah menikah kurang lebih 89 kali. Waduh, luar biasa banget ya, sampai segitunya ya jumlah perkawinannya. Dan nanti kita akan coba ngobrol ya, itu 89 kali itu nikahnya hanya nikah agama atau nikah resmi, yang nanti kita akan coba ngobrol dengan beliau teman-teman. Kebetulan kan 2 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke rumah Bapak Kaan ini yang dulu tinggal dan hidupnya di tengah sawah, namun sekarang udah pindah berada di pinggiran sawah dekat dengan kampung kalau sekarang mah ya. Nah ini kalau dulu mah musim hujan sangat becek sekali. Alhamdulillah hari ini terang, musim kemarau, jalannya begitu kering. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 bisa teman-teman, tapi ya jalannya seperti ini ya, kurang mulus karena ini malum berada di pesawahan. Dan nanti kita juga akan ngobrol terkait kakek ini yang menikah 89 kali itu. Kenapa ya kok sering banget gitu, hampir melebihi umurnya ya, yang umurnya 70-an tapi nikahnya lebih dari umurnya, yaitu 89 kali. Nah, apakah setahunnya itu nikahnya 5 kali, 10 kali atau berapa kali? Nah, nanti kita akan ngobrol lebih detailnya dengan pemilik rumah ini nih. Jadi rumahnya berada di ujung kampung, berada di sawah nih. Dan nanti kita juga akan ngobrol terkait kisah mistisnya. Informasinya sering didatangi sosok kuntilanak yang cantik. Kuntilanaknya itu menyerupai widadari seperti itu dan mengajak nikah Bapak Kaan. Apakah benar atau tidak? Nanti kita akan ngobrol saja teman-teman. Oke, udah dekat ke rumahnya, kita langsung silaturahmi aja. Kebetulan saya bareng rekan-rekan di sini. Nah, itu pintunya udah terbuka
Tuh bapak kakaknya udah ada di atas. Assalamualaikum. Nah itu ujung kampungnya teman-teman. Ini masih ada jalan lagi sana ke perkampungan, dan kita langsung ke sini aja. Kebetulan sebelumnya saya sudah meminta izin untuk ngobrol dan bersilaturahmi dengan beliau, dan sudah dipersilahkan ya, kita tinggal masuk aja. Assalamualaikum. Nah seperti ini rumah Bapak Kaan nih, banyak perabotan pertanian di sini, dan ini pintunya. Kita masuk aja, kebetulan udah izin sih. Oh ini dapurnya nih, dapur di rumah 2 lantai Bapak Kaan. Assalamualaikum. Bah, gimana bah kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kang WK Jurnal. Iya alhamdulillah. Dari Majalengka. Ketemu lagi sama Abah yang Sehat, sudah kan? dua tahun yang nggak ketemu ya Bah ya? Lebih? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Gini Bah, terkait rumah Abah kan dulu di situ ya, di tengah sawah. Tuh di situ teman-teman, dulu itu rumahnya di situ, pindah ke sini. Itu mungkin ada alasan lagi ya pindah ke sini? Alasannya itu kan tanah orang, saya ngontrak di sana. Oh gitu. Ini beli, alhamdulillah saya punya rezeki sedikit demi sedikit disisihkan, beli buat domisili di tempat saya. Alhamdulillah Ini ya. punya saya asli. Jadi udah banyak perubahan ya. 3 Alhamdulillah. tahun gak kesini. Yang dulunya di tanah orang di sana, sekarang Tanah udah sendiri. tanah milik. Sekalipun gini iya. adanya tempat. Kalau di sini udah berapa tahun Bah? Perkirakan setahun lebih. Tahun lebih. Ini panggung ya rumahnya ya? Panggung tapi bawahnya itu tembok. Oh iya. Tapi kalau punya rezeki mana yang atasnya juga nggak pakai kayu. Oh. Pakai tembok permanen gitu Pak. Seperti inilah kondisinya teman-teman, setelah dulu tinggal di tengah sawah, sekarang udah berada di tanah hak milik, membangun sendiri ya Pak ya. Nah ini Pak terkait pengalaman Abah yang dulu, informasinya Abah itu sering menikah, sering kawin ketika muda itu ya Pak ya. Sampai sekarang itu udah berapa puluh kali Bah? Kalau menikah saya udah 87 kali. 87. Kalau ada YouTuber yang bilang saya 100 kali itu bohong. Mungkin itu hiburan, bercanda orang-orang YouTuber itu. Karena YouTuber itu kan hiburan semata supaya orang-orang tertawa, pada senang melihat. Jadi ada tambahan-tambahan. Yang aslinya saya 87 kali menikah. 87 kali menikah. Nah, kalau kawin sering lebih ribuan. Oh ribuan. Ribu kalau kawin. Kalau kawin mah ribuan. Ribuan kalau Nah, nikah. ini Ya, itu udah 87 kali. Terkait menikah 87 kali itu ya Bah ya? Ya. Itu menikah resmi atau menikah agama gitu Bah? Agama ada, resmi ada. Bagian yang terbanyak itu nikah agama, Nikah syirik agama. kalau kata orang kota. Kalau saya kan gini, daripada kita jinah, mendingan nikah. Orang lain nikah hanya 1 menit atau 2 menit udah nggak kuat. Saya misalkan 1 minggu nggak kuat, kenapa? Ya saya ceraiin kalau nggak kuat. Kalau orang lain nikahnya hanya 1 menit, 2 menit, kadang cuma dibuka aja, nggak hidup itunya, nggak jadi. Itu orang-orang berarti itu. Itu kawin, kalau nikah mah lain. Nikah. Jadi kalau kawin mah udah nggak terhitung ya Bah ya? Ya nggak hitung kalau kawin mah ratusan ribu mungkin. Emang dulu Abah nakal juga atau gimana Bah? Ya iya, karena saya mantan orang kagak benar, sekarang lagi belajar baik. Kalau orang-orang udah tapi yang orang yang bisa ditolak. Iya. Perjalanan saya itu nggak benar. Kenapa nggak benarnya itu di sisi lain? Ada yang membenarkan saya, di sisi lain ada juga yang saya bilang nggak benar. Karena saya juga sadar sendiri. Kenapa? Karena yang benar itu 1 kali aja nikah.
sampai akhir hayat. Kalau saya sering, saya punya kelebihan. Kelebihannya itu main sama cewek. Jadi senangnya saya cari kepuasan. Kalau udah nggak puas sama yang ini, udah disakitin, apalagi dikebugin, dimarahin, udah ceraiin aja. Ceraiin aja, kita cari lagi yang baru. Itu kalau udah nggak memuaskan, udah dicerai lagi, cari lagi yang baru. Berarti memuaskan dalam hal ranjang gitu Pak? Iya. Biologis. Kalau bukan masalah harta, kalau harta saya sudah punya. Iya. Kadang-kadang orang-orang itu sekalipun senang diranjang, tapi nafkah lahirnya kurang, ya mungkin dia minta dicerai juga. Karena nggak membutuhkan hanya di kamar doang, hanya diranjang doang. Itu membutuhkan segala macam, itu harus namanya rumah tangga. Nah ini Pak, terkait Abah kan udah 87 ya? Ya. Nah itu tuh perawan semua, janda atau gimana Pak? Perawan banyak, janda pun banyak. Perbandingannya banyak? Perbandingan banyak janda. Oh banyak jandanya. Kalau segi umur gitu Pak? Umur siapa? Ya istri-istri Abah yang dulu itu? Ada yang umur 14 tahun yang pertama saya nikah, ada. Paling muda 14 tahun? Ya, yang paling tua itu 74 tahun. Orang sini, orang desa ini. Sekarang desanya udah dimekarin, sekarang udah meninggal. Itu 78 tahun, orang terkaya di sini. Oh. Ya, kawin. Pernah dikawinin sama Abah, dinikahin berarti ya? Iya, nikah itu, dinikahin. Nah terkait umur Abah sendiri sekarang berapa Pak? 64. 64. 1962 lah ya. Sekarang kan tinggal hitung aja berarti. Jadi umurnya 64 jalan. 64 jalan. Tapi menikahnya sudah 87. Ada yang bilang emang 1 bulan berapa kali, itu masalah itu mah susah karena saya bukan orang matematika. Kadang ada yang 1 bulan 4 kali 5 kali nikah, kadang. Kadang seperti orang sini kan 24 tahun saya nikah sama orang. 4 balik sama dia. 4 kali sama orang sendiri itu 4 kali. Sama yang kemarin sama Ibu Titi itu 2 kali. Cerai, hidup lagi, nikah lagi. Iya, iya. Jadi ada juga yang satu perempuan 4 kali nikah. Orang sini. Itu ada jeda dengan istri yang lain juga nggak Pak sebelum balik rujuk lagi? Ya, saya kadang banyak. Oh banyak. Orang itu banyak. Kalau perempuan yang di sini kan udah regel tolak, kayak yang sekarang kayak Bon itu udah regel tolak udah tolak 3. Itu sama agama Islam itu udah 3 kali cerai itu dilarang balikan lagi. Sebelum harus nikah lagi sama orang lain dulu, perempuan maupun saya. Makanya sekarang hanya jadi saudara doang. Bon, saudara, saling bisa melengkapi, saling bisa menitipkan diri. Dia ngaku kakak sama saya ngaku adik. Sekarang masih sering ke sini kalau dia nggak punya beras, nggak punya listrik, nggak punya garam. Iya. Minta uang sama saya karena dia punya anak kan. Punya anak. Nah terkait Abah kan udah 87 kali ya menikah. Nah itu selama 87 kali itu punya anak berapa Bah? Kalau anak hanya 7. Anak dari 7 istri. Oh, yang lainnya lagi. Mungkin kalau saya kawin sama orang muda mungkin punya anak lagi sekarang. Kebanyakan yang tua gitu Bah? Enggak, maksudnya kalau saya kan punya obat. Jadi supaya nggak terlalu banyak anak, setiap saya mau berhubungan intim sama istri, saya kasih minuman obat ramuan gitu. Supaya nggak terlalu, karena banyak anak itu memang banyak rezeki, tapi kalau masalah makanannya nggak susah, jajannya nggak susah karena rezekinya dia punya. Cuman mendidiknya yang susah, terlalu banyak. Makanya saya atur dengan baik. Jadi yang 7-7-nya itu dari 6 istri. Dari 6 istri. Ya, di desa ini yang ada 2. Satu itu Bah, ada itu dulu Bah. Ada break dulu, ada yang telepon. Yang paling muda itu umurnya 14 tahun. 14 tahun. Yang paling tua 74 tahun. 74 tahun. Nah, ini terkait perjalanan apa ya, diranjang. Mungkin ini agak sedikit dewasa ini.
Itu bah yang paling abah nikmati, bener-bener nikmati itu ketika berhubungan sama yang tua ataupun sama yang muda bah? Sebenarnya kalau masalah hubungan, kalau masalah kenikmatan barang, Iya. kenikmatan yang tua, karena yang tua itu jarang disabak orang lain. Kalau yang muda, apalagi Yang muda kan lebih fresh gitu bah? ya itu cuman apa itu gairah. Kalau gairah besarnya besar sama yang muda. Kalau enak Iya. enak yang tua. Oh, iya. Apalagi permainannya sampai ya memuaskan. Jangan sampai, apalagi kalau yang muda mainnya nggak bisa, cuman kayak kebok modar. Anjir. Akhirnya kita maunya kalau kita dewasa, Iya. bukan anak orang, maunya nimpuk dia. Kayak tidur sama kebo aja nih saya. Jadi abah lebih menikmati ke umur yang lebih tua karena lebih berpengalaman gitu. Ya, satu lebih pengalaman, kedua perawatannya kalau yang tua mah tahu. Tapi tergantung orang yang udah tuanya. Yang muda juga tergantung sama orang yang mudanya. Kadang anak muda cantik nggak bisa merawat diri. Itulah. Ya biasanya bah ketika bermain nih di ranjang tersebut itu durasinya sampai berapa jam, sampai berapa? Kalau saya tergantung istri. Kalau istri mampu 3-4 jam saya layani dengan baik. Kalau mampunya hanya 1 menit, udah. Karena saya niatnya bukan mau membunuh istri. Di samping saya bahagia, dia pun harus bahagia. Bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan. Jadi sampai menjerit-menjerit ya bah ya? Kalau Kalau udah sampai nggak mampu jam-jaman sampai gitu ya? gitu, ya udah kita harus berhenti dong. Tapi nggak sakit sekalipun diberhentiin, sekalipun kita masih tegar. Jadi ada kekuatan sampai berjam-jam gitu, abah punya ramuannya gitu kan? Ya iya, jamu yang bisa dipakai sama saya, tapi itu jamu itu bagus buat saya, buat orang lain kan belum tentu. Oh, jadi Karena saya bukan cocok-cocokan. dagang, bukan mabrik, bukan noko, saya hanya punya jamu buat saya. Tapi kalau mau coba silahkan, saya bilang sama siapapun dari dulu juga. Itu resep turun temurun apa Iya. penemuan abah Kaan sendiri itu? Penemuan dari kakek, turun temurun dari kakek. Oh, dari kakek. Anak-anak yang lain gak dikasih, saya hanya cucu dikasih sama saya, karena saya suka dekatin kakek. Iya. Kalau nggak ada kayu bakar, saya bawain dari kebun sambil saya mengembala kambing atau kerbau dulu yang dia lagi kecil. Karena saya nggak sekolah dari mulai kecil, SD pun nggak. Makanya banyak yang tanya, kok Pak Kaan nggak sekolah tapi Indonesianya lancar? Itu belajar saya di jalan. Kalau saya ilmunya kan laduni, ketemu di jalan. Kalau kita ngobrol sama orang pejabat harus gimana? Melihat orang aja. Oh, itu pejabat berarti ngobrol kita harus begini. Ini tukang nyangkul berarti ngobrol harus begini. Itu aja yang saya pahami, yang saya. Ini sama preman harus gimana? Gitu. Kalau udah bisa memisahkan cara bicara itu orang nggak harus sekolah. Yang sekolah aja nggak bisa membedakan sama siapa dia ngomong, banyak yang kayak itu. Kadang-kadang orang pinter, sok kita pejabat, sok kita orang kuat, sok kita orang kaya, banyak yang seperti itu. Mohon maaf, bukan saya merendahkan orang lain, tapi banyak penemuan saya yang kayak itu. Nah, terkait Abah Kaan kan dulu pernah nakal ya? Itu Bukan waktu pernah. muda gitu? Bukan pernah, itu saya umur berapa tahun itu nakal. Di sini aja saya tukang ngerasain masyarakat, tanya aja sama masyarakat ini. Dalam arti apa itu nakalnya dulu, Bah? Oh, kalau dulu macam Apakah nyuri, mohon maaf ya, Bah? Nyuri atau suka gulat atau suka mabuk gimana gitu, Bah? saya mabuk enggak. Enggak. Kalau berantem, ya. Nguri kadang-kadang, ya. Itu aja. Karena daripada kita nggak makan, punya anak misalkan, nggak makan, usaha nggak punya, apa itu ngebon nggak yang ngasih, udah nyuri aja, saya curi dia kalau nggak ngasih gitu, bener juga itu. Kalau kata saya mah, tapi kalau kata hukum kan jangan. Karena kepepet aja gitu, Ya, Pak. kepepet, bukan karena pekerjaan. Karena waktu itu nggak ada kerjaan, Nggak punya pekerjaan. kebutuhan Bukan juga karena mendesak, saya, ya. bukan karena saya apa itu Malas. malas, bukan. Karena saya dari mulai kecil biasa pekerja berat serabutan. Karena saya orang nggak punya dari kecil. Orang tua saya bukan orang kaya, orang kalangan bawah, kalangan petani. Saya rajin, tapi nggak mencukupi buat keluarga. Akhirnya ya kalau misalkan kita apa itu, nggak itu siapa aja yang
yang lengah ya saya ambil buat makan. Dulu itu. Iya. Tahu berapa itu? Ya, udah puluhan tahun. Udah menikah waktu itu, Pak? Udah punya anak. Udah punya anak. Itu nikah yang keberapa tuh waktu nakal itu? Oh, tahu Pak tuh. Oh. Iya. Nakal itu dari mulai, pokoknya saya dari mulai kawin 2 kali udah nakal. Kadang dari kecil mulai saya udah ada tipe nakal. Oh. Dari mulai sekolah juga itu kan sekolah cuman bisa 2 bulan saya di SD Marga Jaya Cibulakan di SD dulu. Jadi sampai kelas berapa sih Abah Kelas sekolahnya? 1 pun nggak berani, nggak langsung cuman 2 bulan. Jadi kelas 1 cuma 2 bulan. 2 bulan. Karena saya nakal. Dulu kan kalau ibu-ibu guru itu pakai blus gini. Ya, rok pendek gitu. Rok pendek. Kalau lagi ngajar di board itu lagi nulis. Saya singkatin itu. Oh, gitu. Ini saya disuruh berdiri di lapang, diminta pakai kapur. Disangsi gitu. Iya, dikasih sanksi dulu. Saya disiksa, disuruh lihat matahari. Kadang-kadang di kelas disuruh berdiri di tiket board. Saya sangat bandel dulu. Akhirnya saya keluar gak kuat sama. Karena kalau pulang sekolah perempuan dipegangin ininya, payudaranya, kejar-kejar sampai nangis perempuan. Gitu. Jadi nakalnya ini mah nakal agak lain ya, Bah ya? Iya. Jadi karena nakal itu akhirnya tidak. Saya sering di sekolah. Kalau sekarang kan ada KDRT itu, ada undang-undang perlindungan anak. Sekalipun berapa kali pun itu anak nakal, ada undang-undang sekarang sebelum ada. Nah, jadi ketika nggak sekolah ngapain aja itu, Pak? Saya itu mengembala kambing orang lain, kebun orang lain. Dulu 1 tahun itu cuman 2 dacin. 1 tahun itu kalau mengembala kerbau. Upahnya itu bukan dikasih kambing, upahnya bukan? Bukan. Itu kadang baru beberapa bulan udah dipenta sama orang tua saya upahnya buat makan adik-adik saya. Udah pinta aja mah daripada nggak makan anak-anak adik-adik saya gitu. Saya itu sifatnya. Jadi seperti ini pemandangan di rumah Bapak Kaan. Ini kalau musim ini ya, tanam padi itu kelihatan hijau banget di sini, apalagi musim panen. Wah, keren banget pegunungannya tuh. Pegunungan di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Bantarujak ini. Nah, ini Mbak terkait pengalaman Abah nikah nih. Itu berarti mulai nikah itu umur berapa, Pak? Umur kalau nggak salah 12 tahun ya. Abahnya umur 12 tahun, 12 tahun. Udah menikah? Udah menikah. Karena saya bandel itu. Istrinya umur berapa waktu umur itu? 14 tahun. Oh, lebih tua istri. Ya, lebih tua istri. Kenapa masih muda banget itu udah menikah? Tahu namanya. Kan zaman Pak Harto itu nggak ada ukuran bahkan harus sekian tahun, beda sama sekarang. Sekarang kan ada aturan dari pemerintah. Iya. Kalau perempuan harus 17 tahun, kalau laki-laki harus 20 tahun. Sekarang ada aturan hukum. Nah, dulu enggak. Yang penting udah mau main sama cewek sama main sama laki-laki udah dikawin aja kan dulu. Dengan cara gimana? Kadang kawin juga nggak rumit dulu mah zaman Pak Harto mah. Kadang sampai rebus singkong itu dikawinin dulu mah. Yang penting ada wali, ada saksi. Tapi resmi waktu itu, Pak? Ya, resmi itu kalau dulu itu kawinnya hanya surat kawinnya nggak kayak Pak Soeharto kan sampai berapa periode ya? Sampai lebih dari 30 tahun. Iya, lebih 30 tahun. Itu waktu baru 2 kali. Pokoknya yang ingat saya 2070 itu 2077 itu. Iya. Itu nikahnya sambil masak nasi aja bisa nikah dulu. Sama orang tua ya dinikahin sama wali. Yang penting ada saksi. Bapaknya yang nikahin dulu bukan. Berarti itu mah nikah agama ya? Bukan, itu nikah kan dulu mah hampir rata-rata seperti itu. Oh, seperti itu. Seperti dulu. Sebelah kesininya ya ada aturan dari pemerintah itu. Ada naib, ada lebih. Kadang-kadang hanya lebih doang dulu. Nggak rumit kalau kelihatan sama orang tuanya udah berdekatan, boleh tikahin aja dulu mah. Sama orang tuanya. Yang penting yang menikahkan kan wali. Cuman kalau sekarang aturannya sekalipun wajib orang tua menikahkan itu harus asup administrasi negara kalau sekarang.
kalau nggak asup administrasi negara, undang-undang sekarang itu kayak kita punya motor nggak punya BPKB dan STNK. Motor punya kita, betul itu, tapi nggak ada surat-suratnya ya. Administrasi negara. Jadi hari ini Abah itu seorang duda. Tidak, nggak laku. Kenapa Bah sekarang menduda? Kan dulu sering banget nikah, sering banget kawin, tapi sekarang Saya menduda gitu. lagi mikirin anak yang paling bontot. Udah gede kan, udah gadis, sudah keluar dari aliyah, SMA. Dia mau suruh sekolah, nggak mau kerja. Takut besok atau lusa punya suami. Kan kalau misalkan saya mengadakan hajatan, pesta gitu. Kan kalau bontot biasanya, kalau kata orang Sunda mah itu ngeprukin kanjut kundang. Ngeprukin kanjut kundang, jadi segala dibiakeun cek orang Sunda mah. Jadi kalau kata orang nasional mah pesta gede-gedean, kalau bontor kalau orang nasional gitu. Jadi takut Rizky dapat berdua sama istri dipakai sama anak saya, akhirnya rewel. Kalau dapat saya sendiri kan nggak bakal ada yang ngomel. Tapi ada rencana menikah lagi Bah? Ya ada, memang saya ada. masih mau kok. Oh gitu. Tapi masih normal ya Bah itunya ya? Ini kepala ini masih sampai rusak, sampai setiap pagi saya sentil, setiap pagi sentil. Jadi masih normal ya si otongnya mah ya? Normal. Iya. Banyak orang nginep juga kalau saya mau hina dia. Pasti kalau orang-orang yang datang ke sini saya mau hina dia, mau, tapi saya mau. Ini yang mau tanya Bah terkait sering menikah ini, ada rencana berapa? Satu kali lagi. Satu kali lagi? Bukannya di totalin sampai 100 Bah? Enggak, itu mah berlebihan. Kalau sampai 100 itu mana cucu buyut saya mau mengakui saya, berarti dari muda sampai sekarang udah tua, udah mau ke kubur masih begitu. Di mana letak benar saya? Saya kan lagi belajar benar. Jadi mau sekali lagi? Sekali lagi. Mudah-mudahan orang sekitar saya, tetangga, batur sekampung, batur sesungguh, itu menyontohin saya orang yang baik, yang terutama orang yang bermasyarakat. Satu kegiatan bermasyarakat harus bagaimana. Mudah-mudahan ke orang-orang pribumi ini saya dicontohin dengan baik. Jangan sampai dicontohin yang enggak benar. Seperti Pak RT itu harus bekerja sebagai RT harus gimana, Pak Hansip bekerja sebagai Hansip gimana. Itu aja. Jadi saya siap mendukung kepemerintahan dari mulai RT sampai presiden. Itu. Oke, siap Abah. Ternyata kirain teh ada rencana menikah sampai 100 kali, tapi ternyata tidak ya? Tidak. Sekali lagi. Jadi 88. Kalau nanti ada jodoh, ketemu jodoh maksudnya ya Pak ya? Yang baik. Yang baik. Bukan cari lihat uangnya, lihat kecantikannya, karena saya gigi juga nggak ada. Ya kalau pengen punya senjata aja, senjata saya mau ditandingin sama siapapun boleh. Oke, siap Bah. Untuk sesi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bah. Nanti saya mau ngobrol terkait ramuan rahasia pria perkasa. Siap. Sampai seumur gini masih kuat diranjang berjam-jam ya. Giginya udah kalah. Jadi yang kalah giginya, yang bawahnya masih kuat baik ya. Oke, sesi ini saya cukupkan. Israel. Nah, jadi sesi hari ini saya cukup sampai di sini saja. Kita jumpa di sesi pembicaraan jamu rahasia masih bersama Pak Kaan, teman-teman.